Berita selanjutnya, genetik dan kebiasaan merokok tingkatkan resiko terkena kanker kulit. Kanker adalah penyakit yang ditakutkan manusia sampai saat ini. Salah satu jenis kanker adalah kanker kulit. Dr. Desidera Husadani SPDF dari Klinik Skin Rahel mengatakan, kanker kulit terjadi saat sel-sel kulit normal berkembang dengan cepat dan menunjukkan keganasannya. Kanker kulit disebabkan oleh genetik dan sering aktivitas di luar ruangan tanpa menggunakan sunscreen. Sehingga orang yang sering aktivitas di luar ruangan merupakan orang-orang yang beresiko terkena kanker kulit. Selain itu, orang-orang yang berkulit putih juga beresiko terkena kanker kulit. Hal itu disebabkan orang-orang yang memiliki kulit sawo matang atau hitam harus bersyukur karena resiko terkena kanker kulit sangat kecil. Kanker kulit bisa muncul di kulit tubuh manapun termasuk kulit kepala. Kanker kulit juga bisa muncul di rongga mulut, namun penyebabnya bukan karena sinar UV, penyebabnya adalah genetik dan kebiasaan merokok. Kanker kulit ada 3 jenis, yakni melanoma, karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel basal. Ketiga jenis kanker kulit tersebut memiliki ciri yang berbeda. Karsinoma sel mukosa dan karsinoma sel basal cirinya adalah muncul borok atau benjolan di kulit yang selama 6 bulan atau 1 tahun tidak sembuh-sembuh. Sedangkan melanoma cirinya adalah muncul bintik kecoklatan atau tai lalat. Bisa tai lalat yang sebelumnya sudah ada dan terus berkembang, maupun tai lalat baru yang bentuknya tidak simetris, mudah berdarah dan mengarah pada keganasan. Ciri-ciri ketiga jenis kanker kulit inilah yang sering tidak disadari oleh penderitanya. Tahu-tahu kanker kulitnya sudah memasuki stadium 3 atau 4 dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening dan organ tubuh lainnya. Kalau karsinoma sel squamosa dan karsinoma sel basal tidak mudah menyebar ke organ lain dan cenderung di kulit saja. Berbeda dengan melanoma yang penyebarannya ke organ lain sangat cepat. Itulah sebabnya melanoma merupakan kanker kulit yang paling berbahaya dan resiko kematiannya sangat tinggi. Kalau sudah terkena kanker kulit, tentu harus datang ke dokter agar kanker kulitnya bisa ditangani. Adapun penanganan yang akan diberikan dokter adalah memotong jaringan kanker kulit untuk kanker kulit stadium 1 dan 2. Setelah itu dokter akan melakukan evaluasi untuk penanganan selanjutnya. Kalau kanker kulitnya sudah stadium 3 dan 4, dokter akan menangani kanker kulitnya dengan cara kemoterapi dan radioterapi. Karena di stadium 3 dan 4, kanker kulit sudah menyebar ke kelenjar getah bening dan organ tubuh lainnya.